Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin di sini saya akan mempresentasikan hasil karya analisis RFM yang saya buat, yaitu dengan penerapan metode RFM ini dalam Customer Relationship Management. Sini saya ngambil dengan studi kasus yang saya buat, yaitu kasus industri hiburan. Nah, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Bayu Asyhari Utomo, NIM saya 8412122040. Saya juga dari Prodi Manajemen dengan semester 6 Fakultas Ekonomi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan dengan karya terbaik saya. Slide yang pertama-tama akan saya presentasikan yaitu dari latar belakang. Nah, latar belakang ini terkait tentang persaingan bisnis, di mana persaingan bisnis ini sangat ketat dan juga rentan gitu dalam industri hiburan, di mana terutama industri hiburan ini sangat tumbuh hingga 15% per tahun. Nah, saya di sini mengambil contoh dengan kasus yang ada khususnya di Indonesia, yaitu terkait Netflix, di mana Netflix ini menggunakan RFM untuk personalisasi rekomendasi serta meningkatkan retensi pelanggan hingga 20%. Nah, di sini juga bertujuannya macam-macam. Yang pertama pastinya adanya menganalisis perilaku pelanggan berdasarkan RFM, yaitu resensi, frekuensi, dan juga monetary. Yang kedua yaitu segmentasi pelanggan. Segmentasi pelanggan ini untuk strategi pemasaran yang lebih efektif. Baik, slide berikutnya yaitu terkait analisis RFM, di mana analisis RFM ini membantu perusahaan mengidentifikasi pelanggan, terutama pelanggan yang paling berharga. Di sini juga memprioritaskan terkait strategi pemasaran dan juga meningkatkan retensi pelanggan. Seperti yang saya jelaskan, adanya memberikan perlakuan khusus pada pelanggan yang bernilai tinggi atau merancang kampanye pemasaran yang tepat untuk meningkatkan keterlibatan pelanggan bernilai rendah. Di sini juga saya akan mendefinisikan apa itu RFM. Yang pertama, R singkatan dari resensi, yaitu rentan terakhir kali transaksi dilakukan. Semakin kecil rentangnya, maka nilai R semakin besar. Yang kedua yaitu F, singkatan dari frekuensi, yaitu jumlah transaksi dalam satu periode. Semakin banyak frekuensinya, maka nilai F semakin besar. Nah, yang terakhir yaitu M, singkatan dari monetary, di mana monetary ini artinya nilai pelanggan berupa uang yang dikeluarkan selama transaksi. Dengan ini juga semakin banyak jumlah besar uang yang dikeluarkan pelanggan pada periode tersebut, maka nilai M-nya semakin besar. Di slide berikutnya yaitu tabel yang saya buat terkait presential value dari R score, F score, dan juga M score, dan ini hasilnya. Baik, slide berikutnya yaitu penerapan metode RFM-nya, di mana segmentasinya ini pelanggan dikelompokkan menggunakan rumus, yaitu yang saya gunakan RFM score sama dengan R kali 100 plus F kali 10 plus M. Contohnya, pelanggan dengan R5, F4, M3 memiliki skor 543. Dan ini hasil tabel yang saya buat. Baik, di slide berikutnya yaitu segmentasi pelanggan. Di sini ada beberapa macam customer atau bahkan jenis-jenis customernya yang bisa dijadikan atau melakukan pengelompokan dalam pelanggan tersebut dengan berdasarkan kesamaannya. Di sini saya juga memiliki konsep dari mulai dari champion, potential loyalis, customer needing extension, hingga hibernating dan juga lost customer. Nah, yang pertama-tama dengan champions ini bisa digunakan melalui VIP early access, ambassador program, dan juga hadiah ulang tahun. Yang berikutnya yaitu potensial loyalis, bisa menggunakan upselling paket keluarga, bundle dengan event eksklusif. Nah, dengan yang berikutnya yaitu customer needing
attention, yaitu bisa digunakan dengan comeback voucher. Contohnya seperti kembali lagi 50 atau notifikasi FOMO. Nah, yang berikutnya itu hibernating, yaitu bisa melakukan free trial revival survei dengan insentif. Nah, yang last customernya bisa digunakan dengan harga spesial notifikasi last chance seperti itu. Baik, slide berikutnya yaitu adanya studi kasus. Di sini saya mengambil 2 studi kasus. Yang pertama adanya Spotify Wrapped dan juga Netflix Top 10. Nah, yang pertama adanya Spotify ini re-engine-nya penggunaan hibernating dengan laporan personalisasi, dengan hasilnya mencapai 60% penggunaan kembali aktif. Nah, yang kedua yaitu Netflix Top 10. Ini juga memiliki rekomendasi berbasis popularisasi atau popularitas untuk champion. Dengan hasil ini mencapai membludak hingga 25% dengan peningkatan engagement seperti itu. Dengan ini juga terbukti bahwa kasus yang digunakan dengan dari aplikasi Spotify dan juga Netflix, segmentasinya RFM ini sangat dipadukan. Karena apa? Karena dengan segmentasi RFM ini juga menjadikan dengan personalisasi yang mampunya meningkatkan engagement ini hingga 60%. Seperti itu. Baik, dengan ini slide berikutnya kesimpulan. Bahwasanya kesimpulan ini yang sudah tadi pelajari bahwa RFM sangat membantu dalam perusahaan. Karena apa? Yang pertama, RFM ini sangat mengidentifikasi dengan pelanggan yang bernilai tinggi. Yang kedua, mengoptimalkan alokasi. Maksudnya apa? Dengan mengoptimalkan ini memunculkan bahwa RFM beralokasi sumber daya pemasaran. Nah, yang berikutnya yaitu mencegah churn dengan strategi terarah. Dengan ini RFM sangat membantu. Dengan membantu ini juga personalisasi dan retention-nya juga terkunci dengan keberhasilan. Contohnya yang tadi saya buat studi kasusnya yaitu Spotify dan juga Netflix. Baik, dengan berikutnya ini dicukup sekiankan. Semoga apa yang saya presentasikan dengan hasil karya terbaik saya ini cukup didengar dan juga cukup diperhatikan. Dengan banyaknya potensi RFM ini sangat digunakan dengan baik hingga memiliki customer yang relevannya cukup tinggi. Juga ini mohon maaf bila mana kata-kata saya kurang berkenan dan juga kurang dimengerti oleh pendengar. Semoga dengan hasil karya terbaik yang saya buat ini menjadikan nilai tambah dari presentasi yang saya buat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.